A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya. Untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati, ya, memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri, mancanegara, ya. Aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, ya, silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya. Jadi selalu always selalu anti skip, anti download. Ditambah lagi jika berkenan silahkan di-share link kajian dari channel dakwah ini. Ditambah lagi matur numbah nuwun, terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya dimanapun kalian berada. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan kajian ini, terima dulu salam dari aku adalah salam Islam rasional. Oke, kemarin kita ada pada video yang ke-3A, ya. Sekarang 3B. Kita lanjutkan, ya. Sekarang 3B. Ini agak sulit dihapus. Ya, 3B. Ya. Kalau kemarin kita sudah mendapatkan pandangan dari tokoh Kristen yaitu Colin Chapman, ya. Jadi sangat menjijikkan apabila diksi, ya, anak dan Allah yang menjadi anak Allah itu bila dipahami secara harafiah, ya, baik bagi kekristenan apalagi di dalam Islam. Itu yang disampaikan oleh Colin Chapman, ya. Ini sudah kita lalui, ya, di 3A, sekarang 3B. Memang kita awali dulu sebelum kita masuk ke dalam teks-teks Alkitabnya, kita masuki dulu dalam cara pandang kerangka berpikir tokoh-tokoh kekristenan supaya kalian tahu bahwa sebelum nanti kita masuk ke dalam teks-teks Alkitab, sesungguhnya lah di kalangan tokoh-tokoh kekristenan sendiri, di internal mereka itu terjadi silang sengkurat tentang siapa Yesus, ya. Ada yang mengatakan manusia, ada yang mengatakan Allah, dan itu sehingga kini sudah 2000 tahun, ya, gak pernah selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya, nanti untuk kita membicarakan kemudian mendengar pendapat tokoh-tokoh lainnya, ya, baru nanti kita masuk ke teks-teks Alkitabiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan dulu komentar dari kalian semuanya supaya tidak numpuk, ya. Dari Soleha Gispati dari Palu, ya. Alhamdulillah hadir Palu, hadir Tuan Guru. Anak Allah bukan anak Allah, tapi anak Allah itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Salam Islam rasional. Oke, kembali salam untukmu dan semua keluarga di Palu juga dalam keadaan sehat selalu. Kemudian Kang Mas Arif Muksinin dari Tuban, selalu hadir Gus. Oke, terima kasih, ya.
Semoga di channel ini semakin bertambah ilmu yang bermanfaat bagi saya dan orang lain. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Ya, semoga demikian juga menjadi harapan kita bersama. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Ya, alhamdulillah Gus Sidang Manik hadir menyimak, menunggu kajian selanjutnya. Semoga sehat selalu Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto ya, salam untuk keluarga di PPTK. Ini sepertinya Pak dosen kita yang dari Tanah Karo sibuk ini ya, beberapa episode tidak hadir, tapi semoga sibuk lah ya, bukan karena ada gangguan apa-apa, dan kita doakan semoga beliaunya sehat selalu ya. Berikutnya Kang Mas Rizal Wahyu, walaupun sakit, wah ini mantap ini, walaupun sakit tetap nonton kajian Gus Beti. Rembang selalu hadir. Oke, terima kasih. Salam Islam rasional. Semoga dengan menonton kajiannya Gus Beti bisa meringankan sedikit rasa sakit yang diderita dan semoga bisa berkunjung sembuh ya. Oke. Kemudian Mas Halim Rais, maju Islam rasionalis, Ambon hadir, izin untuk menyimak, sehat selalu kepada Gus keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga keluarga di Ambon Manise ya, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih Kang Mas Halim Rais. Berikutnya Ikhwan Tamim. Kang Mas Ikhwan, doa terbaikku untuk Tuan Guru. Oh, maksudnya doa terbaikku untuk Tuan Guru ya. Dan Power Channel ini Tangerang menyimak Islam rasional. Oke, terima kasih atas salamnya. Kemudian Kang Pepet Hendarwan, nyimak Gus, berkah untuk semuanya, amin, salam Islam rasional. Oke, terima kasih Kang Pepet. Ini dari Semarang kali ini Banjir, Dimas Sunse ya. Kang Dimas selalu setia menyimak kajian Tuan Guru, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Kemudian dari Kang Mas Nurkolis Brebes hadir nyimak, sehat selalu, salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes. Ini Lai Octavianus Huta Barat ya. Terima kasih sudah menulis komennya begitu panjang ya, ngetiknya cukup panjang ini ya. Terima kasih atas komentarnya ya. Itu bagi teman-teman yang mau baca silahkan ya, cukup panjang memang ya. Terima kasih Kang Mas Octavianus atau Lai Octavianus Huta Barat. Di mana nih, di Bandung ya atau di mana? Oh iya, Kota Kembang, Bandung, Paris Panjapa. Orang Batak yang ada di Bandung ya. Pablo Escobar namanya, gawat. Assalamualaikum Gus, Bintang dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Oh, mantap punya ini. Bintang dari Kemayoran ya, Jakarta Pusat. Selalu nyimak dan selalu mendengar. Terima kasih. Aku kalau ingat Kemayoran ingat lagu Keroncong Kemayoran ya. La 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 la. Darilah mana mau kemana. Lelele, hey si kota raja, hey boleh tak boleh, hey dipandang saja. Itu Keroncong Kemayoran dulu tahun-tahun berapa? Tahun-tahun 70-an. Terima kasih Kang Mas Pablo Escobar ya. Ada orang Betawi namanya Pablo Escobar ya, ini mantap punya ini ya. Bintang dari Kemayoran ya, atau Macan Kemayoran, ada filmnya itu Macan Kemayoran. Oke, terima kasih Kang Mas Pablo Escobar ya. Aku kira dari Amerika Latin. Wahyu 72, assalamualaikum, hadir nyimak, semoga kita muslim muslimah bahagia dunia akhirat, amin. Terima kasih Kang Mas Wahyu 72. Mbak Aisyah yang ada di Surabaya, terima kasih. Karena Allah bukan hanya pada Yesus. Karena banyak orang-orang beriman dalam Bible yang disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah adalah sebutan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Mantap
sekali mantap untuk soleha kita Mbak Aisyah yang ada di Surabaya. Oke, mantap itu ya. Jadi bukan khusus hanya Yesus saja yang disebut anak Allah ya. Oke. Berikutnya Ramadan, Kang Mas Ramadan Wonosobo hadir Gus. Islam rasional sudah jadi jargon di channel GM dan sudah saya diskusikan, tapi lawan diskusi menentang bahwa Islam nggak harus dirasionalkan. Dan mulai menyesatkan saya. Maaf Gus, diskusinya tak sudahi saja karena masuknya perdebatan dan aku pegang bahwa Islam itu rasional. Terima kasih Gus, semoga CM dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kamu kalau mau diskusi itu dilihat dulu, dia otaknya penuh apa separuh. Kalau otaknya separuh ya mending nggak usah, bener kamu, ditinggalkan saja. Nanti ujungnya dia kalau sudah kalah berargumentasi, literasinya mentah, kita disesatkan. Tadi bener kamu, ditinggalkan aja yang begitu. Kecuali otaknya sudah penuh ya. Kalau otaknya masih separuh aja, susah. Ya, semua itu harus rasional ya. Terlepas nanti ada yang hal-hal transrasional melalui akal ya. Ya memang itu juga ada dalam agama. Agama itu memasuki dua domain, dua habitat, rasional dan transrasional, dan itu sudah aku jelaskan dulu. Ya. Jadi kalau ada yang menentang Islam rasional bahwa itu tidak seperti yang mereka pahami, ya mungkin belum membaca aja surat Yunus yang nomor 100 itu ya. Bahwa Allah murka kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Dan biasanya kalau gitu menyesatkan, ya memang lagunya begitu. Ya, makanya bener kamu tinggalin aja wis. Oke, ya. Orang membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri itu aja harus pakai rasio kok. Apalagi kita membaca firman-firman Allah. Ya harus pakai rasio, masa pakai dengkul gitu. Ya, udah biarin aja bener kamu, nggak usah diurusin ya gitu. Oke, kemudian kalau kok Jaran Kediri hadir untuk menyimak kajian-kajian Islam rasional. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Abah kita yang ada di Bogor, Abah Gelung ya, Islam rasional. Oke, terima kasih Abah Gelung. Berikutnya Kang Mas Edi Margono dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari jauh ini ya, Kang Mas Rahmat Mustafa. Alhamdulillah kota bau-bau hadir Gus. Oke, alhamdulillah. Monggo silakan stay di channel ini. Terima kasih untuk Kang Mas Rahmat Mustafa. Berikutnya dari Jember ya, di Manada Solu ala Nabi ya gitu ya, gambar hati yang diikat oleh tali biru. Oke, terima kasih untuk Kang Mas di Manada. Budi 99, Kang Mas Budi hadir ya Gus. Oke, siap. Ini soleha kita Ajeng dari mana ini ya. Assalamualaikum Gus, seperti baru Selengean Jambi nyimak Gus. Oh iya dari Jambi ya. Salam Islam rasional. Oh iya Gus, pernah punya pengalaman enggak dengan kota Jambi? Kayaknya Gus selalu punya pengalaman sama kota-kota lain. Bagaimana dengan kotaku Gus? Dulu mau masuk Jambi enggak jadi ya. Itu kan aku bertolak dari mana biasanya? Dari Lampung tuh kan masih cukup jauh ya Jambi di sana ya. Jadi belum pernah. Tapi dulu pernah mau ke sana cuman akhirnya tercancel. Ya mau ngobrol-ngobrol sih sama anak orang dalam ya. Anak suku dalam apa anak orang dalam yang di Jambi itu ya. Kan masih ada yang di pedalaman itu ya. Oke, terima kasih untuk juragan kopi Jambinya. Juragan kopi Jambi ini. Ya terima kasih ya. Kalau sedang tanam kopi semoga berhasil, kalau tanam apa namanya itu kelapa sawit juga semoga berhasil, atau tanam apapun semoga berhasil. Kalau sudah berhasil jangan lupa mendukung perjuangan-perjuangan Islam ya. Oke, terima kasih untuk soleha kita Ajeng Mega yang ada di Jambi. Berikutnya Salim Turki. Assalamualaikum. Manado nyimak Gus. Terima kasih Manado ya. Kota yang sangat menarik hati ya. Manado ini orangnya putih-putih ya, cewek cowoknya putih-putih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silahkan. Manado. Ini yang dari Manado cukup jauh ya, Sulawesi sana. Green Yoya, Maria manusia, Yesus Tuhan. Tuhan bisa keluar dari kemaluan manusia. Ya memang begitulah ya. Itu panjang, itu silakan dibaca teman-teman. Terima kasih Kang Mas Green Yoya ya. Kemudian Kang Mas Hermana Nata Wijaya hadir. Oke. Jempol balik ya. Kang Hermas, salam Islam rasional, mantap. Oke. Ini Kang Wahyu Brebes hadir, Wahyu 72 ya. Oke. Ini nggak tahu ini Mas Denny Ribeiro apa maksudnya ini. Salah dianggap benar jika itu logik dan nalar Anda mempercayai perkataan semacam ini dan adalah firman Tuhan. Sebagian mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istri. Ini kan sudah kita bahas 2 tahun yang lalu bahwa ini salah terjemahan. Kamu jadi korban terjemahan. Jangankan kamu yang Islam aja korban terjemahan, makanya jadinya goblok semua. Nggak ada kata istri di situ. Yang ada sohibah. Istri itu jauza. Kamu lihat, tanya ada teman Islammu di sekitar rumahmu. Coba lari ke teks originalnya. Jangan yang terjemahan. Kamu digoblokin sama yang menerjemahkan. Nggak ada istri di situ. Ya, itu sudah 2 tahun lalu nggak salah sudah kita bahas kok. Sahabat, sohibah, bukan jauza. Kalau jauza itu bisa istri. Ya, kamu goblok dipelihara. Oke, berikutnya Didi, nyimak Gus. Oke, terima kasih. Gurem Endrukem, ngalam Arema nyimak. Oke, terima kasih. Oke, sudah kita baca semua ya. Dan ini menjadi wadah silaturahmi di antara kita. Karena semakin kita berinteraksi, itu akan mempererat rasa persaudaraan di antara kita. Ya, oke. Selanjutnya, seperti apa yang aku bilang, kita akan membahas dulu dari pendapat-pendapat kekristenan dari para pakar-pakarnya. Bukan dari yang kelas-kelas sekolah minggu ecek-ecek itu hau-hau kalau kami bilang di Siantar yang gak kita pakai ya. Yang hau-hau untuk apa? Ini yang pakar-pakarnya ya. Jadi aku berbagi dulu kisah sebelum nanti kita masuk ke analitik teks-teksnya ya. Jadi begini, dulu tahun 2007, sekarang 2022. Berarti berapa tahun itu? Hitung sendiri. Ya. Tahun 2007 tepatnya tanggal 28 April. Di Semarang sana ada pertemuan para pakar Alkitab yang nanti aku bacakan satu-satu ya. Untuk membahas sebetulnya Yesus itu siapa sih berdasarkan Alkitab gitu loh. Jadi karena teologis maka basicnya harus Alkitab, jangan pendapatnya manusia ya. Oke. Sorry, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diskusi itu dihela ya oleh yayasan yang namanya Gema Kasih ya, dan majalah lintas denominasi namanya Crescendo ya. Jadi itu yang menginisiasi itu ya. Yayasan ini sudah ya kemarin tokoh ini tokoh luar ini ya. Ini sudah ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Sebuah perhelatan ya. Itu tahun 28 April ya. 2007 ya. Gema Kasih ini yang menghelat, ini yayasan itu plus Crescendo gini tulisannya. Crescendo ini majalah, ini yayasan. Nah, mereka ini ngadakan pertemuannya itu di Semarang ya. Semarang berapa tahun tuh ya, 2007. Dari lama itu, mulai jam 10 pagi sampai jam 4. Cukup puas ya, berapa jam tuh.
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam diskusi. Ya. Yang diundang itu para pakar-pakar, artinya mereka expert di bidangnya lah ya, bukan kaleng-kaleng seperti coro-coro yang cuman bisa menggonggong di pinggir jalan, itu bukan. Ini pakar-pakar teologi, pakar-pakar ahli kitab ya. Kita sebutkan satu-satu ya. Pendeta Dri S. Broto Sudarmo ya. Satu, pendeta, ini nulis nama harus hati-hati ini. Pendeta Drie ya. Pendeta Drie S. Broto Sudarmo. Orang Jawa nih lihat namanya, S. Broto Sudarmo. Ya. Namanya panjang. MTH. Master Teologi. Dari mana? Dia datang dari Universitas Kristen Satya Wacana Solo Tigo. Universitas Kristen Satya Wacana Solo Tigo. Solo Tigo itu dingin loh ya. Batu aja kadang-kadang kalah dingin di kaki Gunung Merbabu. Aku kalau tebar kurban kan masuk ke gunung itu ya, Gunung Merbabu. Jadi dari Solo Tigo ya, dari Solo Tigo. Kemudian yang kedua ini adalah dari Solo Tigo, Profesor JB Banawiratma. Jadi Prof JB Banawiratma. Ya. Banawiratma. Ini dari UKDW Jogja. Apa itu UKDW ya? Universitas Kristen DW. W ini mesti wacana biasanya ya. Yogyakarta. Kalau ini kan SW Satya Wacana. UKDW itu apa? Orang Jogja nanti tolong dikonfirmasi. Ya. Berikutnya ya, Romo Tom Yakub. Ini mantap ini. Romo Tom Yakub. Ya, Romo Tom Yakub itu guru besar emeritus tafsir kitab suci. Oh, nggak tanggung-tanggung. Ya, guru besar itu ya profesor itu, begawan itu. Cuman istilah baratnya profesor, guru besar tafsir ya. Guru besar tafsir kitab suci. Ini dari Romo Tom, ini dari Sanata Dharma Yogyakarta. Sanata Dharma Yogyakarta ya. Oke. Ini apa ya, UKDW? Nanti teman Jogja tolong dikonfirm ya, apa UKDW? Universitas Kristen apa ini D-nya ini? W-nya ini mungkin wacana ya. Oke. Sanata Dharma ya. Oke, yang keempat. Ini namanya Hortensius F. Mandaru ya. Keempat, Hortensius F. Mandaru. Ya. Dia itu bukan dosen, bukan apa-apa, SSL, nggak tahu apa ini SSL ini. Tetapi beliau adalah perwakilan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi aku kira mereka ini sangat expert ya. Pendeta Dri ya, Dri S Broto Sudarmo, jelas orang Jawa ini namanya, Broto Sudarmo ya. Profesor Banawiratma, Romo Tom Yakub, guru besar tafsir. Nah, ini tafsir nih, pakainya tafsir diundang. Sanata Dharma. Terus dari LAI Hortensius F. Mandaru SL. 1, 2, 3, 4. Kita coba dengarkan apa pandangan mereka satu persatu ya. Jadi nggak banyak sih acara ini, dihadiri cuman sekitar 100-an lah, 150 lah ya, 150 peserta. Jadi memang
eksklusif ini. Karena apa? Ini khusus untuk orang-orang yang otaknya dipakai, bukan yang setengah dengkul ya. Otaknya dipakai. Makanya pesertanya khusus cuman 150-an orang ya. Moderatornya siapa? Hanali. Hanali itu ya apa ya? Reporter dia ya, reporter majalah Crescendo mungkin ya. Dia jadi moderator. Oke. Lalu apa sih yang menjadi sasaran mereka diskusi ini? Yaitu sasarannya ya kepada para aktivis gereja dan pendeta, peminat teologi, terus mahasiswa teologi dan dosen-dosen teologi ya. Diadakan untuk mengupas tuntas sosok Yesus Kristus berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan dogma, berdasarkan Alkitab. Jadi segmentednya itu pertama aktivis gereja. Ya, dari gereja apapun terserah wis. Dari gereja terkenal sampai gereja tak terkenal boleh ya. Terus pendeta dari denominasi apapun boleh. Terus peminat teologi ya seperti aku ini ya. Boleh ya. Terus mahasiswa teologi apalagi boleh. Dosen-dosen teologi lebih apalagi boleh. Boleh datang maksudnya ya. Oke, mana yang benar sebetulnya? Yesus Kristus adalah anak Allah atau Allah? Berdasarkan Alkitab ini. Ya. Jadi nggak cukup ini ya. Nggak cukup. Ya udah aku cerita aja. Ini masih aku perlukan besok untuk melanjutkan. Ya. Jadi Yesus Kristus itu anak Allah atau Allah? Gitu loh. Parameternya apa? Kanonnya apa yang digunakan? Alkitab. Jangan lari dari Alkitab. Kalau soal dogma, satu orang bisa 10 dogma, 10 orang 100 dogma keluar. Tapi ini maunya Alkitab, ya. Mana yang benar? Anak Allah atau Allah Yesus itu? Ya. Atau keduanya atau apa? Atau bagaimana, ya. Itulah pertanyaan yang telah dilontarkan ya oleh Crescendo yang tertulis dalam Crescendo edisi 323 2007, silakan dicari ya majalahnya. Dan pertanyaan kontroversial ini ya kan karena apa? Dia melawan mainstream, jadi dia kontroversi. Seperti kajian kita ini kontroversi karena melawan mainstreamnya. Juga pertanyaan Yesus itu Allah atau anak Allah itu kontroversi. Karena apa? Secara mainstream diterima sebagai Allah ya, kan kontroversialnya tinggi kalau disebut dia anak Allah itu ya bukan Allah, anak Allah kok Allah gitu. Ya. Oke. Lalu dijawab ya oleh narasumber ini ya melalui makalah dan presensinya masing-masing ya. Ini acara ini langka ini sebetulnya kita galang ya dialog-dialog seperti ini bagus supaya orang yang keblangsak itu semakin berkurang ya yang tersesat dari Alkitab ya. Masing-masing pembicara membawakan makalah pada waktu itu sekitar 20 menitan ya 20 menitan dan dilanjutkan dengan interaktif tanya jawab ya terhadap para audien ya mustami. Oke. Sebagai pembicara pertama Dr. Pendeta Drie Broto Sudarmo ya MTH dengan suara lantang beliau menyampaikan ya Yesus adalah anak Allah dan bukan Allah anak. Dengar telingamu itu. Ya. Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Nih, ya. Ini yang ngomong ini dosen. Nih. Pendeta Dri. Ya. Pendeta Dri S. Kalau lihat namanya Jawa itu ya. Broto. Koco, Broto, Sudarmo. Master Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Solo 3. Lantang dia mengatakan, Yesus anak Allah, bukan Allah anak. Ya. Bisa nggak bedakan? Rumah hantu sama hantu rumah.
Bisa nggak? Rumah hantu. Hantu rumah. Itu beda. Rumah hantu. Rumahnya itu punyanya hantu. Hantu rumah. Hantu itu di dalam rumah. Beda. Anak Allah. Itu beda dengan Allah anak. Ya. Oke. Ini ditegaskan dalam kesempatan berikutnya ya. Pembicara asal Salatiga itu menekankan pula bahwa di dalam Yesus kita dapat mengenal Allah karena memang dia utusan dari Allah jelasnya ya. Tetapi di pertengahan acara ya itu pendeta kita ini sempat pula berkata bahwa Yesus itu ya memang menjadi sesuatu yang selalu diperdebatkan ya. Menjadi diperdebatkan ya. Jadi apa sebetulnya dia ya? Apakah dia 100% Allah, 100% manusia? Itu sudah kita diskusikan kemarin ya. Jadi pendeta ini ya, pendeta Broto Sudarmo itu begini ya. Sempat pula berkata bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Sebuah statement yang sangat berbeda dengan ketiga pembicara lainnya. Ya. Ya, tergantung bagaimana dia memahami 100% Allah dan 100% manusia. Apakah seperti saklar gitu? Kapan dibutuhkan? Dibutuhkan manusia, tombol manusia ditekan. Dibutuhkan Allah, tombol Allah ditekan, begitu. Ya. Jadi begitu ya. Begini. Tetapi di pertengahan acara beliau sempat pula berkata bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Sebuah statement yang sangat berbeda dengan ketiga pembicara lainnya. Ya. Nah ini kalau kita ketemu di darat enak. Karena dia sudah tegas mengatakan ya bahwa Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Tapi bagaimana dia masih percaya bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia? Ada confuse. Pertarungan pemikiran yang enggak connect. Karena kalau Yesus itu anak Allah itu enggak sama dengan Yesus Allah anak. Artinya dia bukan Allah. Tapi dia masih percaya kalau Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ini kan masih terjadi confuse dalam kerangka berpikirnya. Nah, kalau kita ketemu muka itu enak, bisa ditanyakan. Jangan-jangan dia memahami lain istilahan 100% Allah, 100% manusia. Karena apa? Itu ndak Alkitabiah. Cari di Alkitab ndak ada. Ya. Oke. Tapi setidaknya sudah lumayan lah dia sudah mengatakan Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Ya. Lumayan. Jadi sudah mulai ada secerca pencerahan. Karena kan kerangka berpikir itu kan bertahap ya. Tahap awal dia sudah lumayan lah ya. Oke. Sekarang pembicara yang kedua ya. Profesor JB Bana Wiratma ya. Ini ya, Bana Wiratma menyampaikan ya. Saya tidak mengatakan Yesus itu Allah. Yesus itu anak Allah. Jadi ya sama ini, sama pendeta Drie ini, Broto Sudarmo ini. Cuman di akhirnya Broto Sudarmo masih nanggung, masih confused ya. Oke. Jadi kata Prof. JB Bana Wiratma menyampaikan, saya tidak mengatakan Yesus itu Allah. Yesus itu anak Allah. Profesor yang tahun 80 memperoleh gelar doktoral teologi ya dari Universitas Innsbruck, Austria ya. Jadi dapat gelar dari sana juga dia ya. Profesornya nggak tahu ini ya tahun kapan. Mengatakan bahwa dogma Yesus sebagai Allah itu adalah hasil konsili Nikea yang kita sama-sama tahu ya
tahun 325 Masehi. Konsili Nikea inilah yang menjadikan Yesus sebagai Allah anak. Jadi bukan Alkitab yang menjadikan Yesus sebagai Allah anak. Ya. Oke. Beliau menegaskan pula bahwa konsili-konsili itu tidak alkitabiah. Ya, ungkapnya kan. Kesalahannya adalah dogma teologi dianggap bisa memberikan kesimpulan tentang Trinitas, padahal tidak bisa. Tetap aja berputar-putar di situ dia, ya. Jadi tidak bisa ya. Dia merasa asing dengan bahasa dogma ya. Jadi dia lebih memilih yang sederhana yaitu bahasa Alkitab. Kalau Alkitab itu terukur. Yesus bukanlah Allah, tapi Yesus street, jalan menuju Allah. Ya, beda kan? Allah atau jalan menuju Allah, beda. Yesus itu jalan menuju Allah, bukan Allah. Lewat apa? Lewat ajarannya. Gitu loh. Jadi kalau kamu mau sampai kepada Allah harus melewati Yesus sebagai jalannya. Artinya apa? Lewat ajaran yang diajarkan. Jadi bukan Yesus itu Allah. Ya. Oke, beliau menekankan pula bahwa memang saat jemaat-jemaat sudah punya tradisi bahwa Yesus itu adalah Allah. Artinya saat ini jemaat-jemaat memang telah menjadi mainstream, sudah terdogma bahwa Yesus itu Allah gitu ya. Gereja itu sangat sulit untuk mengubah teks liturgi yang bernada dogmatis. Itu teksnya itu sudah menjadi dogma yang dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu loh ya. Coba mereka berani mengadakan dekonstruksi, ketemukan dengan kitab suci, terdukung nggak? Kan nggak terdukung. Ya. Beliau sempat mengungkapkan juga bahwa jika andai kata gereja-gereja memang berani, kan, sepakat untuk merombak dogma liturgi ya, mungkin yang dimaksud dia itu Trinitas itu ya, ya silakan, ya, gitu ya, ya silakan saja, gitu. Oke. Kemudian ya tadi kan BJS Bandung Wiratma sudah ya pendapatnya seperti itu. Ini dari Jogja. Kemudian yang ketiga ini guru besar tafsir ini Romo Tom Yakub ya. Romo Tom Yakub guru besar ahli ahli dogma lulusan Roma lagi. Ini telah menyampaikan, nggak tanggung-tanggung ya. Ini telah menyampaikan pendapat-pendapat yang sangat tajam ya dan berani ya. Romo Tom Yakub ini cuek bebek. Ya cara berbicaranya yang khas ya, tenang tapi tajam dan berwibawa. Dan tutur katanya memang enaklah didengar ya, slowly ya. Berkali-kali yang disampaikannya mengagetkan hadirin saat itu. Ya. Juga di antara hadirin ada seorang pendeta yang sempat terkesan seperti ya biasalah ketika keimanannya digugat menjadi emosional ya. Ketika mendengar penjelasan Romo Tom ini ya. Jadi berbagai perkataan Romo Tom yang lembut, tenang tetapi cukup berani, bahkan sangat berani, di antaranya dia bilang begini. Saya, maksudnya Romo ini, keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus itu jalan menuju Allah. Ya sama kan tadi yang pembicara kedua. Jadi Yesus itu jalan menuju Allah, bukan Allah. Rumusan 100% Allah, 100% manusia itu tidak tepat. Nah, jadi apa yang masih dipahami oleh pembicara pertama, meskipun dia sudah mengatakan Yesus itu anak Allah bukan Allah anak, tapi dia kan masih belum 100% keluar dari kungkungan dogma tentang Dwinatur ya. Itu dimentahkan oleh pakar tafsir kita ini ya. Rumusan 100% Allah, 100% manusia itu tidak tepat. Rumusan 100% Allah, 100% manusia ini adalah lagi-lagi konsili. Kalkedon ya, bukan kitab suci. Konsili itu sebetulnya apa sih?
Konsili itu ya musyawarah, muktamar gitu loh. Ya. Jadi bukan manusia menentukan Tuhannya, Tuhannya ditentukan oleh manusia. Di mana? Di konsili itu. Ya. Jadi konsep Trinitas itu sebetulnya 325 Masehi itu belum Trinitas. Roh Kudus belum masuk. Itu masih duinitas antara Allah dan Putra. Ya. Cuman kadang-kadang orang nggak tahu, dibanting aja secara sembrono dikirain Trinitas itu dimulai. Kalau dimulai oke lah ya, tapi itu masih duinitas. Roh Kudus belum masuk. Tahun 325 Masehi itu. Ya. Yang dimana Konstantin punya peranan kan, dia undang semua orang, dia yang membiayai, kan dia bisa atur suara. Ya, inilah ketika agama sudah bermain mata dengan politik ya gini akhirnya. Konstantin tuh berkuasa saat itu, mau hasil skornya seberapa dia sudah bisa setel gitu ya. Oke. Jadi kata Romo Tom ini 100% Allah 100% manusia, ini hasil Kalkedon. Konsili maksudnya ya. Itu bukan kitab suci ya. Tidak pernah disebut Yesus dalam Alkitab sebagai Allah sejati. Ya. Dan ketika ada salah seorang menanyakan Yohanes 1 pasal 1 yang besok kita lanjutkan ya, yang runtuhnya Tritunggal itu ya, besok kita lanjutkan ya itu ya. Itu belum selesai, masih seri pertama ya. Firman itu adalah Allah ya. Romo Tom menegaskan Yohanes justru, nah ini tafsiran lagi ya. Yohanes justru menekankan bahwa firman tidak sama dengan Allah, tapi bersama-sama dengan Allah. Gitu loh. Itu untuk teman yang tadi japri ke WA ya, terima kasih. Nah ini kamu tak kasih tambahan lagi ya. Jadi menurut Romo Tom, firman itu adalah Allah ya. Romo Tom itu menegaskan, justru menekankan firman tidak sama dengan Allah, tapi firman bersama-sama dengan Allah. Gitu loh. Aku bersama-sama Pak Ijo. Lah Pak Ijo itu mesti bukan aku. Orang bersama-sama kok. Ini Romo Tom ini ya pinter ya. Walaupun sudah ya ya pantesan aja ada pendeta yang emosi ya. Oke. Pendapat Romo Tom tersebut dikuatkan oleh Profesor B.J. Bina Wiratma yang ini ya, yang kedua, dan juga Hortensius Mandala F. Mandaru dari LAI. Ini mendukung ya. Cuman di sini agak beda. Karena ini masih percaya duinatur. Jadi kita kan sudah bahas itu 100% manusia 100% Allah itu dalam konsep duinatur, yang itu sebetulnya kerangka berpikir yang ditawarkan oleh bukan Tertullian, Apollinaris ya. Jadi Apollinaris itu yang bikin dogma itu. Ya ini masih belum bisa terlepas, tapi ya sudah lumayan lah ya. Dia sudah berani bilang Yesus itu adalah anak Allah, bukan Allah anak ya. Oke, nah di sini dihabisi 100% Allah 100% manusia dan didukung oleh ini. Di sini dihabisi ya, didukung oleh ini dan ini. Tuh. Oke. Yang perlu kalian pahami di sini ya, pendapatnya tentang Yohanes 1 pasal 1 begini kata Romo Tom menegaskan. Yohanes itu justru menekankan bahwa firman tidak sama dengan Allah, tetapi firman itu bersama-sama Allah. Karena kalau yang disebut bersama-sama itu mesti tidak sama. Makanya kan pada mulanya spidol bersama-sama cepitan. Spidol adalah cepitan, kan ya repot. Karena kalau sudah ada bersama-sama, itu mesti tidak sama. Dua yang tidak sama bersama-sama, gitu loh ya. Oke, menarik kan? Jadi pantaslah kalau ada pendeta yang sampai emosi, gitu ya. Tapi semoga emosinya dapat dikendalikan. Pembicara keempat, ya. Pembicara keempat sekarang, ini ya. Ini sudah kan? Ini sudah. Sekarang yang keempat. Bapak Hortensius Plarimon Mandaru, seperti dicatat majalah Crescendo, beliau menyelesaikan studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya tahun 89 ya, 1989.
Ya, S1 teologinya di Weda Bakti Yogyakarta 93 ya. Berarti ya relatif masih muda ini orangnya ya. Dan mendapat gelar Scripture Licentiate. Oh, ternyata ini Scripture Licentiate singkatannya ini ya. SSL ini ternyata ini gelar ya, bukan nama dia ya. Kalau nama dia itu adalah Hortensius Pelarimon Mandaru, seperti itu. Ini gelarnya ya. Itu gelar SSL itu dari Pontifical Biblical Institute Roma tahun 1999. Berarti sudah reformasi ya. Reformasi kan 1998, 1 tahun reformasi ya. Beliau ternyata beliau juga pernah jadi dosen tafsir ya. Menjadi dosen tafsir di STF Driakarya Jakarta tapi ya. Tahun 1999 sampai 2002 ya. Dosen kitab suci di Fakultas Pendidikan Keguruan Unika Atmajaya Jakarta. Dan sejak tahun 2004 itu menjadi pembina penerjemah di Departemen Penerjemahan LAI yang di Bogor sampai sekarang ya. Sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dalam seminar 28 April 2007 itu ya, soal keilahian Yesus itu beliau mengungkapkan pula hal-hal yang senada dengan yang telah disampaikan kedua pembicara yang lain tadi ya. Antaranya Yesus tidak pernah membanggakan diri sebagai Allah, itu tidak pernah ya, tidak pernah. Jadi mengaku atau diakui ya, memperkenalkan diri ya sebagai Allah itu tidak pernah. Paulus pun begitu. Jadi seperti yang aku bilang, jangan salahkan Paulus dalam konsep teos. Paulus itu masih berpegang teguh terhadap syahadat Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Otaknya Paulus masih cukup cerdas memahami kata Ehad adalah tunggal, bukan tritunggal. Ya. Itu Hortensius juga pendapat. Aku juga berpendapat begitu. Karena tidak ada, kalau kita baca surat-surat Paulus tuh nggak ada Paulus mengatakan Yesus itu Allah ya. Ternyata Hortensius ini cukup cerdas juga ya. Hortensius yang sangat paham bahasa Ibrani dan Yunani itu menegaskan pula, harus ditegaskan bahwa perjanjian baru tidak pernah ada rumusan Yesus adalah Allah ya. Oke, ada adzan, kita interval sejenak, nanti kita lanjutkan sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan kembali setelah tadi jeda ada azan sholat asar ya. Ini nanggung ya, kurang sedikit lagi aku lanjutkan saja karena setelah ini mau ada kegiatan lainnya lagi ya. Jadi waktunya memang benar-benar press. Ya. Oke, jadi itu pendapat dari siapa yang namanya sulit banget disebut ya. Bentar, kacamatanya mana? Ya. Dari Bapak Hortensius ya, lengkapnya itu Hortensius ya Florimon Mandaru ya. Jarang loh gelar SSL ini ya. Ternyata dia punya gelar SSL ya. Jadi dikatakannya bahwa perjanjian baru tidak pernah ada rumusan Yesus adalah Allah, itu tidak pernah. Ini orang LAI loh. Ya. Yang bilang ketika ada peserta yang menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan teori dogma Trinitas bahwa Allah itu adalah 3 pribadi, yaitu satu esa, apakah kata esa atau ehad dalam Alkitab berarti satu tunggal secara numerik atau bisa diartikan kesatuan himpunan. Nah, ini yang jadi masalah. Yang pernah aku jelaskan, terjadi tasrif. Tasrif itu teksnya tetap, tapi penafsirannya sudah bergeser. Teksnya tetap aja Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad.
Tetapi teman-teman Tritunggal memahami ehad itu bukan tunggal, tapi ketunggalan atau kesatuan. Ya, nah itu benar atau enggak? Ini sempat ditanyakan. Maka jawab Pak Hortensius ya dan Romo Tom bergantian menjawab dengan jawaban yang tegas ya, yang senada itu ya. Esa ehad itu betul-betul tunggal. Betul-betul satu, bukan kesatuan. Betul-betul tunggal, bukan ketunggalan. Dulu. Makanya aku kalau dibilang oleh teman-teman ketika diskusi terus bilangnya ehad itu bukan satu tapi kesatuan. Pingin gue jidatnya tuh gue tokok aja. Lu ngopi sana yang kental biar lu ngerti gitu. Tanya sama orang Yahudi sana ehad itu berapa? Karena itu bahasa mereka. Jangan sok merubah-rubah bahasanya orang. Ya. Kalau memang ehad itu kesatuan sejak dulu Yahudi itu tidak menyembah Allah yang tunggal. Ya, dan ini dipertegas lagi oleh pakar-pakar dari dalam negeri kita. Dia menukil ayat 1 Timotius 25 dan Yosua 12 9 sampai 24 itu sebagai pembandingnya bahwa esa itu dalam arti numerik. Yang tertulis di situ, ya. Oke. Jadi sudah jelas ya, aku ulangi 1 Timotius 2.25 dan Yosua 12.29 sampai 24. Ya, yang berbicara tentang keesaan dalam arti numerik. Itu silakan dibaca di situ ya. Sudah ya, sudah aku jelaskan semuanya ya. Nih ya. Empat-empatnya sudah, pandangannya seperti itu ya. Di ujung acara seminar tersebut salah satu yang sangat mengesankan ya, mengesankan bagi semuanya lah ya. Tapi bisa juga mungkin mengagetkan bagi beberapa orang ya. Adalah ketika ada seorang yang bertanya pada Romo Tom tentang bagaimana pengalamannya sebagai menjadi pengikut Yesus. Jadi dia ingin tahu dalaman hatinya bagaimana gitu. Romo Tom menjawab, menceritakan itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus ya. Jawab beliau sebelum kemudian melanjutkan. Jadi pengalamannya Romo Tom seperti ini. Dahulu sebelum tahun 1974 ke bawah, kehidupan beliau itu tidaklah baik, dan saat itu sebelum 1974 dia yakin Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Doktrin yang duinatur tadi yang aku bilang tadi ya. Tetapi pasca 74 ya, sampai detik ini dia tidak lagi berdoa kepada Yesus, tapi saya berdoa kepada Allah. Persis yang disampaikan oleh pendeta yang viral kemarin, yang dia bilang berdoa itu kepada Allah bukan kepada Yesus, yang kemudian akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bersahadat menjadi mualaf ya. Sama yang disampaikan oleh Romo Tom, berdoa itu kepada Allah bukan kepada Yesus ya. Oke. Bersama-sama Yesus dengan dorongan Roh Kudus ya. Jadi tumpuan utamanya itu berdoa kepada Allah ya. Ya, bersama-sama Yesus dengan dorongan Roh Kudus. Nah, itu katanya ya. Dia menjawab bahwa dia lebih Kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah. Itu dia merasa lebih Kristiani. Karena yang Alkitabiah seperti itu. Daripada sebelumnya ya. Dulu dia percaya Yesus Allah, sekarang dia sudah tidak percaya, itu dia merasa lebih Kristiani. Itulah ungkapan pengalaman hidup yang disampaikan oleh Romo Tom ya. Namanya dalam hal-hal diskusi sering terjadi pertanyaan tentang pengalaman hidup ya. Kesimpulan dan jawaban dari pertanyaan siapakah Yesus menurut Alkitab, apakah dia Allah sejati atau bukan ya. 3 dari 4 narasumber ya, Profesor Banu Wiratma, Romo Tom dan Hortensius dari LAI tampak sekali sepakat seperti yang aku bilangkan tadi ya. Sepakat ya. Yesus itu bukan Allah sejati ya. Allah sejati adalah Bapa, dan Yesus itu utusan Allah yang menjadi jalan manusia menuju kepada Allah. Utusan. Inilah hidup yang kekal itu yang mengenal apa? Satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi mengenal satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus itu utusan. Ya. Oke, begitulah ya penjelasannya ya, sepakat ya, yang menjadi jalan menuju kepada Allah ya.
Arus utama kekristenan mengimani rumusan konsili-konsili gereja menyatakan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas, yaitu Bapa, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya. Mungkin banyak orang mengira bahwa dogma Trinitas yang mengatakan Yesus adalah Allah sejati tentu saja diimani oleh setiap teolog dan pakar-pakar Alkitab. Namun ternyata perkiraan itu tidak tepat karena kini terbukti ada beberapa pakar Alkitab yang 3 sudah positif, yang ini masih setengah hati, ya. Banyak yang tegas menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati, ya. Apakah ini artinya bahwa dogma Trinitas yang lahir dari hasil konsili gereja yang syarat intrik-intrik politik, ya, demi perebutan tahta kekuasaan ribuan tahun yang lalu itu sudah waktunya untuk betul-betul ditinjau ulang, didekonstruksi ulang, atau dirombak, bahkan ditinggalkan sama sekali, ya? Monggo, silahkan direnungkan sendiri-sendiri, ya. Itu dari aku, ya, sudah menjelaskan pendapat para pakar-pakar yang diundang dalam acara itu, ya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua sehingga kalian tahu bahwa dalam internal kekristenan sendiri itu terjadi benturan-benturan pemikiran seperti itu. Jadi kalau misalkan Islam dan Kristen ketika berbicara siapa Yesus berbeda, ya jangankan Islam Kristen yang kamarnya beda-beda, yang sama-sama satu kamar Kristen aja beda kok. Dan itu 2000 tahun berlalu hingga kini. Ya, makanya tadi, terus bagaimana cara pandang Tritunggal? Apakah perlu didekonstruksi atau dihapus sama sekali? Silahkan dipikirkan sendiri-sendiri. Oke, sampai di sini dulu, ya. Aku mau segera sholat asar, ya. Nanti segera ada kegiatan lainnya, ya. Untuk teman-teman Islamku, ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, ya, jaga imanmu menjadi milikmu yang paling dalam, ya. Simpan hingga kau bawa hingga menutup mata nanti kelak. Namun jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, ya. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.